sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan diplomasi dan gerilya. Yang pertama itu ada Linggarjati. Linggarjati adalah negosiasi antara Indonesia dan Belanda yang diselenggarakan di Linggarjati, Cirebon pada tahun 1946. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia. Hasil perundingan ini adalah pengakuan Belanda terhadap Indonesia sebagai negara dalam Republik Indonesia Serikat ataupun RIS dengan jumlah wilayah yang masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer yang pertama, yang bertujuan untuk mengupas perjuangan kemerdekaan Indonesia dan merebut kekuasaan wilayah yang sebelumnya telah disepakati dalam perundingan Linggarjati. Ini menyebabkan eskalasi konflik dan memaksakan PBB untuk campur tangan. Sebagai akibat dari agresi militer yang pertama, PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari perwakilan dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia untuk memfasilitasi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda serta memonitor pelaksanaan gencatan senjata yang disepakati dalam perundingan Renville. Perundingan ini terjadi di atas kapal Renville pada Januari 1948. Dalam perundingan ini, Indonesia dan Belanda setuju pada pembentukan zona demokrasi yang membagi wilayah Indonesia antara yang dikuasai oleh Belanda dan Indonesia. Namun, perjanjian ini masih belum mengarah pada penguatan kedaulatan penuh bagi Indonesia. Pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua dengan tujuan untuk menghancurkan Republik Indonesia yang dianggap masih berjuang untuk merdeka. Mereka menyerang Yogyakarta yang saat itu adalah ibu kota Republik Indonesia. Karena serangan tersebut mengakibatkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan para pemimpin lainnya ditangkap. Setelah penangkapan Soekarno dan Muhammad Hatta dalam agresi militer 2, pemerintah Indonesia melanjutkan perjuangan melalui pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang dipimpin oleh Syahrir yang bertugas untuk mengorganisir perlawanan dan diplomasi internasional. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilakukan oleh pasukan TNI yang merebut kembali Yogyakarta yang dikuasai Belanda. Meskipun tidak berlangsung lama, serangan ini sukses menciptakan dampak internasional yang besar dan menunjukkan bahwa semangat perlawanan Indonesia masih kuat. Konferensi Inter-Asia yang diadakan di New Delhi, India pada tahun 1949 adalah upaya diplomatik untuk meningkatkan solidaritas di antara negara-negara Asia dan menghadapi imperialisme kolonial dan memberi dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, adanya KTN berubah menjadi UNCI. Setelah agresi militer yang kedua, KTN ataupun Komisi Tiga Negara berubah menjadi Unitied National Commission for Indonesia atau UNCI, yang bertugas untuk memfasilitasi penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda melalui jalan diplomatik. Dan selanjutnya adalah persetujuan Rumroyen adalah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang dicapai pada 7 Mei 1949 melalui agresi dan mengembalikan Soekarno dan Muhammad Hatta serta para pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap pada agresi militer yang kedua. Setelah itu, Konferensi Meja Bundar KBM yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1949 adalah perundingan yang mengakhiri revolusi Indonesia. Hasil dari perundingan ini adalah pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia yang berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat serta pembentukan batas-batas wilayah. Setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember tahun 1949 melalui KBM, Indonesia mengalami transisi dari bentuk negara Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI pada 17 Agustus 1950. Setelah Undang-Undang Dasar Negara yang baru disahkan, mengakhiri sistem federasi dan menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan.